Shalom Alihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan membahas sebuah tema. Alfa Omega, selalu Yesus. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Alfa Omega itu tidak pernah digantikan oleh selain Yesus. Kata Alfa Omega itu hanya muncul 3 kali di Alkitab. 1. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alfa Omega itu pasti aku. Pasti Tuhan Allah, juga pasti yang maha kuasa. Kondisi Yesus saat mengucapkan ayat ini, ya, saat mengucapkan ini lalu ditulis ayatnya ditulis oleh Yohanes, ya, adalah dalam kondisi tubuh kemuliaan, ya, tubuh kemuliaan dalam kondisi tubuh kemuliaan, maka oleh Alkitab ditulis memakai huruf merah. Perhatikan, Wahyu 1 ayat 8 ditulis pakai huruf merah. Berarti ucapan langsung Yesus dalam kondisi Yesus sebagai tubuh kemuliaan. Nomor 2, Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, ini kepada Yohanes, ya, di Pulau Patmos, ya. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dan dari mata air kehidupan. Jadi Alfa Omega itu harus aku, juga harus yang awal dan yang akhir. Ayat ini adalah perkataan langsung Yesus yang diperkatakan kelak di bumi baru, di Yerusalem baru. Makanya oleh Alkitab ditulis memakai huruf hitam. Nomor 3, Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Alfa Omega itu harus aku, juga harus yang awal atau yang pertama dan yang akhir, yang terkemudian. Ini sama dengan Wahyu 1 ayat 8. Ini Yesus tubuh kemuliaan ditulis pakai huruf merah. Mari kita bahas detail tentang Alfa Omega. 1. Alfa Omega itu harus aku, tidak bisa diganti yang lain. Semua gelar Alfa Omega adalah perkataan langsung Yesus dan selalu dimulai dengan aku. Siapakah aku? Wahyu 22 ayat 16 menjawab, aku Yesus. Jadi Alfa Omega itu harus Yesus, karena aku, ya. Tidak pernah ada Alfa Omega kok Bapa, itu nggak pernah ada. 2, harus Tuhan Allah. Yesus sendiri berkata langsung, firman Tuhan Allah. Maksudnya firmanku, Wahyu 1 ayat 8. Jadi Tuhan Allah adalah Yesus. Nomor 3, harus yang awal. Arti kata yang awal adalah ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Kolose 1 ayat 17. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Yang keempat, harus yang akhir. Arti yang akhir adalah yang disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3 dan 4, yang disembah di surga adalah Allah dan anak domba, yaitu Yesus. Nomor 5,
harus yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8, Yesus sendiri berkata langsung, aku yang maha kuasa. Jadi yang maha kuasa adalah aku, Yesus. Kesimpulan, Alfa Omega itu selalu Yesus, tidak pernah diganti dengan yang lain, misalnya Bapa Alfa Omega atau Tritunggal Alfa Omega. Yesus sebagai yang awal, maka Yesus itu sudah jadi Allah sebelum segala abad. Perhatikan, Yesus adalah Alfa, yang awal. Sebelum segala sesuatu ada, sudah ada Yesus. Artinya Allah itu dari dulu sudah memakai nama Yesus di surga sana. Maka Yesus itu sudah jadi Allah sebelum segala abad. Yesus sebagai yang akhir, maka Yesus tetap sebagai Allah disembah di surga. Allah tidak pernah ganti, selalu Yesus. Allah tidak pernah diselingi oleh Bapa atau Tritunggal atau lainnya. Salam Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda mengimani Yesus itu Alfa Omega atau tidak? Iya Pak, kalau kamu mengimani Yesus itu Alfa, artinya Yesus sudah jadi Allah sebelum segala sesuatu ada. Klop dengan Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa sudah punya nama Yesus dari kapan? Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Klop dengan Roma 16 ayat 25 ya, bahwa nama Allah itu didiamkan berabad-abad ya. Lalu dinyatakan di 16:27, Roma 16 ayat 27, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alfa Omega selalu diawali dengan kata aku, dan itu perkataan langsung Yesus. Ya, Alfa Omega hanya muncul 3 kali dan selalu diawali dengan aku. Kalau Anda meyakini Yesus itu Alfa Omega, maka Yesus harus Allah dari dulu, sebelum segala abad, sekarang selama-lamanya. Itu baru namanya orang Kristen. Sebab Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi Anda katanya ngaku Kristen tapi menolak Yesus sebagai Allah ya. Itu 3 level di bawah ya. Yesus sebagai Allah, lalu level berikutnya Yesus sebagai satu-satunya Allah. Level paling tinggi Yesus sebagai satu-satunya Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu baru benar Alkitabiah. Yudas 1 ayat 25. Padat, singkat, dan clear Bapak Ibu Saudara. Jadi very clear ya, Alfa Omega itu selalu Yesus, tidak bisa diganti yang lain. Itu bukti valid bahwa Yesus itu memang sudah Allah dari sejak Alfa. Alfa itu artinya sebelum segala sesuatu ada. Jadi juga di luar Kristen udah nggak berkutik kalau sama HTD ya. Yesus itu begini begitu. Yesus itu Alfa Omega kok. Ngerti Alfa nggak? Sebelum segala sesuatu ada, Omega sampai nanti terakhir segala sesuatu lenyap, Yesus disembah di surga. Itu namanya Alfa Omega, yang awal yang akhir, bukan tak berawal tak berakhir ya. Padat, singkat, dan clear. Ikut sekolah Alkitab biar pinter ya toh. Ikut dibaptis biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.